Seorang pelajar SMP di Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi tewas ditusuk Rabu tanggal 3 kemarin. Ternyata Brigadir J, Putri, dan Brada E lakukan hal ini bersama-sama. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Ya, bersama saya Sergi dan saya Ega. Oke, kali ini kita akan meng-highlight berita apa saja nih di weekend ini? Di berita kali Coba ini di-spill. ada terkait tentang masih ini ya Mas ya. Berita yang baru yang masih populer terkait dengan Brigadir J. Salah satunya ada juga tentang anak Amin Rais. Wah, itu. Dan juga Dr. Boyke yang gagal terbang. Oke, jangan semuanya dikasih tahu. Iya. Pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Ya, halo Sobat Negeriku, kita awali dengan berita nomor 5 Apa itu, Mas? di weekend ini yang Iya. populer di jpn.com. Nah, headline beritanya seperti ini. Alhamdulillah harga TBS sawit makin moncer. Jadi sebegini. TBS ngerti nggak? TBS itu TBS Simatupang. Itu nama pahlawan. Oh. Nah, nih, TBS itu harga tandan buah segar, Pak. Oh. Iya. Yang- Jadi harga komoditas sawit di wilayah Jambi terus merangkak naik periode 29 Juli sampai 4 Agustus 2022. Nah, TBS-nya itu atau harga tandan buah segar yang naik sebesar 134 per kilogram dari Rp1.321 per kilo menjadi Rp1.455 per kilo. Wow, ini signifikan ya naik Iya, ya Pak ya? benar Mas. Panitia penetapan harga BTS sawit provinsi Jambi Putri Rainun mengatakan kenaikan juga terjadi pada harga CPO. Nah, kenaikan harga CPO signifikan yakni sebesar 758 per kilogram sampai 7.589.000 per kilogram. Jadi 8.347 per kilogram kata dalam beliau dalam keterangannya gitu. Nah, hal yang sama ini juga untuk menjadi harga inti sawit pada periode kali ini juga mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp465 dari Rp3.928. Nah, menjadi Rp4.383 per kilogram. Nah, penetapan harga CPO dan TBS di inti sawit ini merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur setempat. Nah, ini berita yang sangat membahagiakan bagi pengusaha sawit ya. Benar Mas. Ya, semoga petani-petani sawit juga makin makmur, makin sejahtera akan adanya Amin. kenaikan yang signifikan seperti ini. Amin. Ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Enggak ada Mas. Nggak ada komentar? Enggak ada. Ya, case close. Oke Mas, berita keempat di reactionjpn.com kali ini datang Oke. dari Dr. Boyke Mas yang saat gagal naik. Gagal naik? Iya, gagal naik pesawat. Oh, gagal naik Batik pesawat. Air. Kirain gagal naik apa? Jadi di judulnya gini Mas, kesaksian Dr. Boyke saat naik Batik Air gagal terbang. Oke. Sungguh sudah ngung tiba-tiba titik. Oke, coba dibaca. ETB adalah pakar sisiologi Dr. Boyke Dianugraha menjadi salah satu penumpang Batik Air nomor penerbangan ID 6236 yang gagal berangkat karena tiba-tiba mengerem mendadak di Bandara Soekarno-Hatta. Emang dia mau kemana, Mas? Nah, rencananya itu Dr. Boyke itu mau ke mau ke Makassar. Makassar, Ke dari Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta. Nah, tiba-tiba pesawat itu ada yang aneh sama Dr. Boyke. Dia udah ngerasa. Oh, dia firasat. Iya, dia berfirasat. Kenapa Berfirasat. kok nggak terbang-terbang gitu kan? Terus pramugarinya bilang kalau ada pengisian bahan bakar, makanya agak tertunda. Tapi masih ini juga Dr. Boyke masih masa jam segini udah pagi kok mengisi bahan bakar gitu kan? Nggak prepare gitu. Nggak prepare ya kenapa? Terus ya udah. Nah, Dr. Boyke sempat komen kan deg-degan, bikin jantung deg-degan lah, pesawatnya sudah mau lepas landas, sudah bunyi ngung, sudah mau naik, mau landas, kemudian direm mendadak. Kayak gitu sampai kaki harus menahan. Jadi kayak gimana sih Mas kalau Ya, kita rem mendadak iya ya, naik mendadak mobil kan aja kita otomatis deg-degan ya, iya ini deg-degan pesawat ini nih, bro. pesawat. Dan akhirnya waktu itu berhenti, dia ketemu tuh sama pilot. Akhirnya pilotnya bilang minta maaf dok karena memang ada kesalahan di ban pesawat. Pilotnya konsultasi sama Dr. Boyke. Kalau di berita ini sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya.
Oke, ada komentar dari sobat negeriku. Iya, ada nih Mas. Nah, dari dari Mas Didi Muhidi. Masih untung nggak ditabrak dari belakang. Terus ada komentar juga dari Mas Bisma M. apa itu Mas? Aduh, untung nggak kenapa-napa. Ya, saya pikir dokter Baika nemuin pilot itu mau konsultasi pilotnya Mungkin saat soal itu tentang seksuologi. Ternyata tidak ya. Ternyata Kalau kamu mau ketemu dokter Baika, kamu mau ngapain, Mas? mungkin mau itu juga sih curhat. Yang dapetin jodoh itu. Oh, dapetin juga. Oke, cash close. Berita ketiga Mas. Berita ketiga, tadi sampean sudah menjelaskan Tentang Dr. Boyke secara lugas dan tegas. Dan Nah, saat ini berita nomor 3 headline-nya seperti ini. Putra Amin Rais resmi bercerai sebegini nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri. Waduh. Nah, jadi background ceritanya itu Mumtaz Rais itu anaknya Amin Rais itu dicerai sama istrinya. Waduh, kenapa Sama tuh? Mbak Putri, bukan P ya, pakai F. Mbak Putri. Nah, ya gara-garanya macem-macem sih, cuman di sosial media tuh Mbak Putri katanya komentar Mas Mumtaz Rais ini ada sedikit sakit kejiwaan. Bilangnya seperti itu. Nah, kita cek aja. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Putri Zulya Safitri terhadap Ahmad Mumtaz Rais. Tak hanya itu, gugatan mengenai hak asuh dan biaya nafkah anak juga dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam surat putusan cerai tercatat di laman Mahkamah Agung Republik Indonesia, hak asuh dua buah hati mereka jatuh ke tangan Putri, ya. Karena kan sesuai dengan undang-undang di Indonesia, Iya. anak di bawah 12 tahun itu Ikut hak asuhnya ke ibunya. Ya. Nah, terus meski demikian majelis hakim menyatakan Mumtaz berhak ikut mengasuh anak secara formil, kayak misalkan jemput itu nggak masalah gitu-gitu. Nah, bertemu secara fisik, ngajak jalan-jalan atau melepaskan rindu sebagai seorang ayah itu boleh-boleh aja. Nah, selain itu Mumtaz juga dituntut memberikan nafkah dua anak sebesar 40 juta rupiah, Mas. Nafkah anak tersebut harus dipenuhi oleh Mumtaz sebulan sekali. Jadi satu anak tuh 20 juta. Satu anak 20 juta. Iya. Jadi Dua setiap anak. sebulan dia harus ada kos biayanya 40 juta untuk kedua anaknya. Ini sudah sangat di ujung Tanduk. tanduk dari si Mbak Putri ya. Karena sebelumnya ini agak-agak susah Susahnya kenapa? prosesnya. Oh, Karena alat diperpanjang sama majelis hakim. Tapi ternyata baru kemarin itu sudah disahkan, diketok palu bahwasanya mereka benar-benar berpisah. Nah, itu yang bikin viral tuh gara-gara Mbak Putri itu komentar macam-macam soal mantan Soal suaminya mantan itu. suaminya. Ada komentar apa dari sobat negeriku? Ada nih dari Kiai Asem. Wih. Waduh, namanya kok ini ya. Sini Mbak, gabung sama orang gunung dijamin untung pes linglung. Apa itu? Apa itu maksudnya Mas? Waduh. Iya, disuruh bergaul sama orang gunung biar nggak pusing Oh, nggak pusing masalah ini kali. masalah rumah tangga. Orang gunung katanya setia-setia. Iya, dan bekerja keras juga sih. Bekerja keras ya. Iya. Nerima padanya. Oke, case close. Wah. Oke, sobat negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor Dua. 2. Cepat sekali ya, Mas. Iya, ya? Mas. Nah, headline berita seperti ini. Siswa SMP tewas ditusuk di sekolah, pelakunya tak ada yang menyangka. Kita cek di artikel portal berita japanan.com. Yang pasti ini valid ya. Iya, hoax valid, ya. no hoax. Anti hoax lah pokoknya. Oh, semua valid. Valid semua hanya di portal japanan.com. Seorang pelajar SMP di Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi tewas ditusuk Rabu tanggal 3 kemarin. Nah, korban berinisial IR berumur 13 tahun tewas setelah diduga mendapat tikaman dari kakak kelasnya berinisial J berumur 14 tahun. Pelaku sudah dititipkan di Polres Merangin. Karena masih di bawah umur, kami lakukan penanganan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Ya, sayang sekali ya. Iya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, terduga pelaku itu merupakan siswa pindahan dari Bengkulu. Ketua Lembaga Adat Desa setempat namanya Bu Yurani, 65 tahun, mengatakan kejadian itu terjadi di lingkungan sekolah. Siswa yang meninggal tersebut dikenal sebagai anak yang baik. Yang kami tahu anaknya baik katanya gitu. Nggak neko-neko, dia murid yang pintar. Untuk kejadian persisnya belum tahu pasti karena di lingkungan sekolah. Nah, ini sangat Disayangkan juga ya Mas ya? Ya, kita mikir Harusnya- juga, wah dia dapat pisaunya tuh dari mana ya, Mas? Apakah dia bawa dari rumah? Juga atau dari pindahan juga ya Mas ya? Yang pelakunya itu. Iya, kayaknya memang anak yang problematik lah di sekolah sebelumnya gitu.
yang harus, terus apalagi korbannya juga dikenalnya baik juga di Ya, lingkungan. nah korban diketahui meninggal dunia sekitar pukul 2 kemarin setelah sempat dilarikan ke RS Kolonel Abun Jani Bangko, Merangin, Jambi. Sementara itu salah seorang guru ekstrakurikuler namanya Mas Yuda ikut mengantarkan korban ke rumah sakit dan mendapat laporan pelakunya juga rekannya yang masih di bawah umur. Nah, ya ini sangat berduka kita ya, Iya. karena masih dalam ruang lingkup sekolah, Sekolah yang yang harusnya harusnya mereka buat senang, pendidikan, belajar, bahagia, tapi malah Jadi membunuh gitu loh ada di masa bencana. kecilnya. Oke? Iya. Ada komentar apa Mas dari Iya, Sobat salah Negeri? satunya dari Mas Tri Aji. Mohon dibimbing pelakunya supaya bisa dapat hukuman yang sesuai. Terus ada juga nih dari Mas Bastian Aji. Pasti ada masalah itu mah, semoga pelakunya bisa dihukum yang setimpal sama perbuatannya. Oke. Gitu. Iya, teman-teman kalau misalkan Sobat Negeriku pengen tahu lebih lengkap bagaimana Baca aja. update terus, jangan lupa download aplikasi di Play Store Play Store. atau App Store ya, di iOS dan Android, jpn.com. Di situ semua kita lengkap, ada notifikasi kalau ada berita-berita populer yang baru atau isu-isu yang ada di Nusantara maupun di luar negeri ya. Yang Jangan pasti sampai ketinggalan. Oke, case close. Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor berita satu. Nah, headline beritanya seperti ini. Iya. Ternyata Brigadir J, Putri, dan Baradae lakukan hal ini bersama-sama. Ada PRT juga. Oh, apaan itu Mas? Ya, pembantu rumah tangga bukan Iya. PRT. Asisten rumah tangga. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kembali mengungkapkan fakta baru dalam kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo, Jakarta Selatan ya. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam mengatakan sebelum insiden berdarah itu Brigadir J bersama Putri Chandrawati, yaitu istri dari Pak Verdi, Baradae serta pembantu rumah tangga melakukan tes usap atau tes swab PCR di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo kawasan Duren 3. Hasil pemeriksaan CCTV, tes PCR itu dilakukan di rumah pribadi bukan di rumah dinas Pak Irjen Verdi Sambo itu. Nah, Anda mengatakan merujuk dari rekaman itu, Komnas HAM akan mendalaminya termasuk perihal PCR Verdi Sambo. Khusus lokasi detail PCR Kadif Propam Polri nonaktif tersebut, Komnas HAM akan mendalaminya ketika memeriksa sang jenderal. Selain itu, Komnas HAM juga akan mendalami apakah Verdi Sambo masuk dalam rombongan atau tidak pada saat kejadian. Nah, Komnas HAM akan menggali dari informasi lain, dokumen lain, termasuk membandingkannya dengan bukti-bukti lainnya. Nah, sebelum insiden berdarah itu terjadi, ternyata ada rekaman CCTV itu, yang sebelumnya katanya rekaman CCTV itu tidak ada. Itu dari versi Komnas HAM ya Mas? Dari Komnas HAM, gitu. Berarti kan ini valid ya. Iya. Nah, tujuannya agar peristiwa kematian Brigadir J makin jelas dan bisa terungkap. Perihal pemeriksaan dan perkumpulan data cyber dan digital forensik, Anam memastikan hal tersebut belum selesai. Komnas HAM juga telah mendapatkan dan melihat langsung rekaman CCTV dan jejaring komunikasi terkait kematian Brigadir J. Karena harus ada sistem perlindungan kepada pihak keluarga Brigadir Joshua. Iya. Nah, seperti itu. Menurut Mas Yudi nih, sebelum kita baca komentar. Ya, menurut saya sih ini kan kasusnya udah hampir sebulan ya Mas? Oh iya. Iya, terus juga berharap kita selaku orang awam bisa Menunggu-nunggu, cepat- iya, menunggu kepastian. Ini sebenarnya kejadiannya kenapa sih iya. gitu. Terus semoga dari pihak polisi juga bisa mengusut tuntas Iya. dan dibuka seadil-adilnya Mas. Iya, terutama untuk para bapak pengacara, Bapak pengacara. tim dari Brigadir Joshua agar lebih tegar untuk menghadapi perjalanan kasus yang lumayan rumit ini Iya, ya bagi rumit kita banget. yang awam ya. Apalagi bawa nama polisi. Polisi. Ya, sekarang ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Dari Mas Suparno. Wah, Wah, sebelum mempublikasikan isi CCTV, seharusnya Komnas harus tahu berkas pemeriksaan kejadian ini, kemudian periksa semua orang yang ada di lokasi, ada kesesuaian tidak, baru pembuktiannya. Pakai CCTV itu pun bila decoder dalam kondisi apa adanya, sehingga akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Sampai saat ini bukti CCTV saksi yang dianggap jujur itu pun kalau decodernya belum diapa-apakan, seharusnya petugas penyidik untuk tahu yang sebenarnya. oke. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi dari Mas Laban. Komnas HAM jangan coba-coba main api, buka aja biar jelas
dan ini suatu pelajaran yang sangat penting untuk ke depan. Oke. Berarti kesimpulannya kita harus menunggu keputusan dari meja hijau ya. Iya benar. Kasusnya seperti apa. Ya, Nah, tadi ada juga dari berita jpnn.com tambahan bahwasanya Pak Ferdi Sambo ini juga sudah buka suara ya terkait kasus ini. Dia bilang bela sungkawa atas kematian Brigadir J. Tapi yang bikin blunder adalah yang aku baca di berita JPNN, Pak Ferdi Sambo sekaligus mengucapkan bela sungkawa, tetapi Pak Ferdi Sambo selanjutnya akan bilang terlepas dari Brigadir J, kelakuan Brigadir J yang memperlakukan semena-mena istri dan keluarga saya. Statement yang dikeluarkan. Statement yang dikeluarkan dan itu sangat-sangat membuka jalan pikiran baru bagi yang mengikuti ya. Awalnya mengucapkan bela sungkawa, tapi malah menyalahkan almarhum. Ya mungkin itu setiap orang kan pasti punya ini. Iya. Punya data sendiri. Biar nanti semesta yang membuka semua. Oke. Case close. Oke Sobat Negeriku, kita sudah membacakan seluruh berita populer, terutama yang pilihan ya ada 5 ya. Ya ada 5 yang salah satunya yang paling dari minggu-minggu kemarin itu terkait tentang tembak menembak polisi itu masih di posisi pertama. Ya di Brigadir J ya. Iya. Nah kalau misalkan Sobat Negeriku ingin selalu update ya tadi kita sudah notice bahwasanya harus download aplikasi jpnn.com agar lebih update. Jadi nggak perlu buka-buka web lagi, langsung ada di situ semua. Dan apalagi juga JPNN juga punya biro Mas. Kalau mau download misalkan di Jawa Timur, di Jawa Timur ada langsung keluar semua berita terkait dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan di otomatis, Kalimantan otomatis. Jadi jangan lupa download Sobat Negeriku. Dan bila mana kami punya banyak salah, kata-kata yang salah yang menyakiti hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa weekend depan.